lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD ya. Oke, di sini XAUUSD kalau kita lihat memang kemarin itu ya, itu dia naik karena data dari si DXY ini ya, terutama di GDP-nya kalau kita perhatikan itu kurang bagus gitu. Ya, jadi kalau kita perhatikan kan kemarin itu ada beberapa news mengenai DXY ya untuk USD. Nah, di sini kita lihat pertama ada ADP ya di jam 19.15 atau jam 7.15 WIB itu dari 371 ya, di forecast kan turun ke 195. Nah, ini turun lagi nih ke 177 gitu. Turun lagi ke 177 berarti ini ada pengurangan gitu loh yang cukup signifikan gitu ya, hampir 50% pengurangannya dari 300 ke 177. Ini berarti minus untuk DXY. Kemudian dari GDP, kalau dari GDP sendiri ya per kuartal ini kalau kita lihat ya di jam 19.30 itu dari 2 dia memang ada kenaikan, cuma kenaikannya ini di bawah ekspektasi pasar yaitu 2,4 gitu ya, di bawah ekspektasi pasar, tapi lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, cuma karena memang di bawah ekspektasi pasar, jadi kalau kita perhatikan memang pasar itu juga nggak begitu menerima gitu dengan hasil GDP yang hanya naik sekitar 0,1% gitu. Nah, kemudian kalau kita lagi untuk GDP price index-nya ya, kalau untuk GDP price index-nya itu justru turun dari 4,1 yang diforecastkan turun ke 2,2, itu malah hasilnya 2,0 gitu. Nah, ini juga di bawah ekspektasi pasar ya. Intinya GDP-nya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan bahkan cukup lemah gitu untuk yang bulan ini gitu, kuartal ini gitu. Kemudian ada lagi kalau kita lihat di sini yang pending home sales-nya dia, penjualan rumah ini ya, pending home sales ini justru ada koreksi dari 0,4 diprediksi minus 0,6 itu naik ke 0,9 gitu. Nah, ini pending home sales ya, ada kenaikan. Jadi memang kalau kita lihat secara overall dari data-datanya si USD ini itu kurang bagus untuk si USD gitu. Nah, ini yang menyebabkan pergerakan dari si gold ini ya naik ya cukup signifikan. Kalau kita lihat dari harga, kalau kita lihat itu dari kurang lebih ya dari 1939 ya sempat naik ke 1949an gitu. Dia juga sedang berada di area short term bullish-nya dia ya. Jadi ini sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, ini short term bullish. Jadi kalau kita perhatikan kenapa disebut sebagai short term bullish, nah ini kalau kita lihat dari weekly ya, weekly-nya ini masih butuh koreksi gitu. Nah, weekly ini dikatakan bullish ya, benar-benar bullish kembali itu ketika dia bisa break dari area 1980. Nah, ini. Nah, kalau dia bisa keluar dari area 1980 berarti short term bullish-nya berubah jadi long term bullish kembali gitu. Ya, kalau kita lihat di sini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari daily-nya, ya kalau untuk daily sendiri dia juga untuk resisten terdekat dia ya, itu kurang lebih kalau dari si gold ini sendiri itu ada di 1952. Ini adalah resisten terdekat dia ya, dari 1947 ke 1952 seharusnya ini bisa tercapai untuk hari ini gitu ya. 1952 ini resisten daily-nya dia juga gitu. Nah, sebenarnya dari 1952 sampai 1980 ya, ini sebenarnya adalah area akumulasinya dia kalau kita lihat ya. Kenapa saya sebut sebagai area akumulasi? Karena ini adalah area sideway untuk si gold itu sendiri gitu. Jadi ini seperti penentuan tren ya. Kalau kita lihat di sini ya, setiap dia masuk kembali ke atas 1950 sampai 1980 itu selalu dia sideway. Berarti kita udah bisa punya pandangan ya. Begitu si daily candle yang ini, yang saat ini nih, itu bisa nge-break dari 1950, berarti dia akan ada pelanjutan ke 1980 kembali gitu. Karena dari movement yang sebelumnya nih kalau kita lihat ya, itu selalu naik kembali ke 1980 begitu ada daily candle yang berhasil close di atas 1950 gitu. Oke. Itu ya kalau untuk si gold itu sendiri. Tapi kalau misalkan ada daily candle yang memang belum bisa break ya atau close di atas 1952 ini atau 1950, maka masih ada harapan dia itu ngambil area ini untuk pullback kembali ke bawah
lalu dia akan coba ambil area support terdekat, yaitu di sini ya. Untuk daily-nya kurang lebih di 1920 ya kalau kita lihat ya, sebentar ya, 1921 ini adalah area support terdekat untuk daily-nya dia gitu, sampai 1904 kembali gitu. Nah kemarin kan saya bilang 1904 ngebreak, dia lanjut naik gitu. Nah ini adalah area resistennya si daily itu sendiri soalnya di sini. Untuk saat ini dia lagi facing new resistance, yaitu di 1950 1952. Tapi kalau kita lihat untuk mapping intraday hari ini ya, ini masih potensi jadi bullish flag sih kalau saya lihat ya. Jadi paling potensi itu kalau kita mau entry kembali ya, kalau mau entry sell kembali itu kita harus lihat dulu dari area 1950 ya, tapi masih better itu ambil di 1952 sampai 1955 kembali gitu. Jangan di 1950 karena range-nya itu terlalu besar gitu. Walaupun secara OI data ya 1950 itu juga call-nya dia cukup besar ya kalau kita lihat di sini. Nah, untuk 1950 ini udah ada sekitar 1036 gitu yang nge-call di sini. Ya, jadi ini bisa jadi area yang cukup kita pantau ya. Jadi kalau saya lihat sih jangan ambil di 150-nya langsung, tapi kita ngambil itu kurang lebih 1952 ya atau 1953, itu much better gitu. Ini untuk short sell-nya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini kan dia lagi facing new resistance. Nah, resistance ini kalau kita lihat itu ya, ini potensi di break ada, karena memang ini hanya bagian shadow-nya aja ya, nggak benar-benar kuat untuk nahan harga. Tapi kita perlu lihat lagi di sini adalah DXY-nya. DXY ini untuk hari ini itu ada gap down gitu. Nah, gap down ini potensi untuk ditutup dulu sama dia gitu, sama si DXY-nya. Untuk area gap down ini potensi tutup dulu sama DXY gitu. Nanti kalau udah tutup, nah ini baru kita lihat lagi nih DXY ini mau lanjut turun atau enggak. Soalnya kalau kita perhatikan ya, untuk yang daily-nya ya, untuk yang daily time frame sama di bagian ini ya, supportnya ini adalah support dari daily-nya dia sendiri gitu. Nah kalau kita lihat loh, jadi ini dari 102.7 ya sampai 10.3 itu adalah supportnya si DXY. Nah ini support DXY gitu. Kemudian ini kita juga ambil untuk support DXY itu dari 4 jam sebenarnya ya, untuk aslinya. Jadi DXY ini sudah sampai di area supportnya, dan memang ini support yang cukup kuat kalau kita lihat ya, support cukup kuat karena dia sempat beberapa kali untuk akumulasi dulu baru bisa naik lagi ke atas. Ini juga sama, memang ini adalah area penentuan untuk DXY ya. Kalau DXY mulai turun, minimal dia harus bisa break dari 102.7 baru melanjutkan penurunan dengan area support terdekat dia ya. Kalau kita lihat di sini untuk support terdekat dia itu ada di level harga 102.09 gitu. Jadi dia kembali lagi ke harga 102 nya gitu. Itu untuk DXY. Tapi kalau sama dia masih di atas ini, jadi masih ada potensi untuk koreksi sedikit ya, karena kalau kita perhatikan daily-nya memang kalau kita lihat masih mau turun ya, karena belum ada rejection cukup bagus. Tapi kalau untuk yang 4 jamnya itu masih butuh koreksi sedikit ya, kurang lebih ke sini 103.27 gitu. Di atas 123.7 berarti dia baru lanjut naik lagi ke harga 135 poin sampai 103.75 kembali gitu di area ini. Itu untuk DXY. Nah ini hari ini kan tanggal 31 Agustus ya, jadi memang ini closing candle monthly. Nah ini closing yang cukup penting untuk hari ini gitu. Closing candle monthly kita akan lihat
apakah si gold ini bisa closing monthly-nya itu di atas 1950 atau tidak gitu. Kalau dia berhasil closing di atas 1950, berarti kan daily-nya ini nge-close nih di atas 1950 kan, berarti dia ada potensi melanjutkan kenaikan ke 1980 kembali gitu. Tapi kalau misalkan untuk hari ini ya, atau monthly-nya closing masih di bawah 1950, berarti masih ada potensi dia untuk lanjut turun ya ke harga 1935 kembali, karena sini udah ada area buy ya. Ini udah dibentuk sama buyernya kalau kita lihat di sini ya, buy zone-nya dia. Kemarin dia juga sempat sideways bikin bullish flag di sini, ini juga bikin bullish flag lagi ya kan. Jadi kalau dia nge-break dari 1942, baru si bearish ini bisa ngeklaim kembali areanya ke 1935. Tapi kalau selama di atas 1942 ini ya, di area ini masih besar potensi dia untuk main retest lagi di 1950 sampai 1955 gitu. Itu ya. Nah, perlu kita lihat juga ya untuk si news hari ini ya, itu newsnya juga cukup berdampak untuk hari ini. Itu kalau kita lihat ya, sebentar, nah, untuk hari ini ada news. Kalau dari sesi euro ya, dari sesi euro ini ada CPI euro ya di jam 2 siang untuk jam 4 sore ya. Untuk CPI-nya itu diprediksi untuk CPI dari 5.3 ke 5.1 gitu, berarti ada pengurangan. Nah, kemudian di sini ada core PCE ya, price index ya, monthly-nya dia itu dinyatakan imbang. Kemudian untuk yang yearly-nya itu dari 4.1 ke 4.2 ada koreksi sedikit. Lalu ada initial jobless claim ya, seharusnya jobless claim ini naik ya, karena kan ADP-nya turun gitu. ADP turun, jobless claim naik, NFP turun, harusnya begitu gitu. Nah, besok juga ada NFP nih. Ini jobless claim-nya ini naik, berarti kurang bagus nih gitu. Kalau misalkan reportnya itu bisa di bawah 1230 ya, atau di bawah 235 ini, berarti ini masih ada harapan angin segar untuk DXY. Tapi kalau misalkan reportnya di atas 235 ya, misalkan 250 atau 270, nah ini berarti minus untuk DXY gitu. Soalnya kalau kita lihat ADP kemarin kan cukup jelek ya, turunnya hampir 50% ADP-nya. Nah, harusnya kalau ADP jelek untuk normalinya ya, untuk jobless claim sama NFP juga jelek gitu, normalnya begitu. Tapi kita nggak tahu, nanti lihat aja market itu bagaimana gitu. Pokoknya untuk kalian yang mau trading ya dalam 1 minggu ini dan juga 1 minggu depan, itu harus lebih berhati-hati, karena memang banyak news yang bisa dikatakan apa ya, cukup membuat market itu memiliki volatilitas yang tinggi tapi tidak memiliki arah yang cukup jelas gitu. Jadi paling kalau mau trading itu short aja dulu, saran saya. Oke? Jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold hari ini sih ya, nggak banyak perubahan, dan kita juga nggak banyak bahas mengenai mapping baru, karena pergerakannya juga masih dalam jangka uptrend ya untuk short termnya. Tapi ada perubahan tren, baru kita akan bahas lagi lebih lanjut ya, terutama nanti di video weekly sih kita akan bahas mengenai monthly-nya gitu, atau candle bulanannya ya, karena itu cukup penting. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.